senang sekali hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Hari ini pemirsa, kita akan membahas seputar new normal bagi warga usia lanjut. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 terpenam atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran kembali dengan Pauline Suwandi MD MRCP UK. Beliau adalah dokter dari Bogor Senior Hospital. Kita sapa dulu Dr. Pauline yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dr. Pauline, apa kabar? Apa kabar? Kabar aku baik, dokter baik juga kan? Alhamdulillah. Hari ini dok, kita bahas seputar new normal bagi warga usia lanjut. 2020 dokter. Tahun yang dimana kalau menurut aku pribadi nih hampir, maaf ya, semua orang tuh seperti diuji kesabarannya. Karena siapa yang menyangka kita bisa menghadapi situasi yang seperti sekarang ini, artinya tahu-tahu ada istilahnya penyakit baru gitu ya, COVID-19 ini gitu ya. Tentunya kan semua maaf aja terkena dampaknya, hampir semua gitu ya. Khususnya mungkin kelompok-kelompok yang dibilang ini katanya sih cukup rentan atau lebih rentan. Anak-anak, remaja, mungkin ibu hamil, dan salah satunya juga kelompok usia lanjut gitu ya dok ya. Mengapa ini jadi tantangan tersendiri dokter untuk teman-teman kita di luar sana yang sudah memasuki usia lanjut begitu di new normal ini? Artinya kan mungkin beda kali ya dengan waktu awal-awal masuk COVID di Indonesia dengan sekarang nih situasinya udah mulai-mulai ya menjelang era new normal juga seperti apa sih perbandingannya begitu dokter? Ya memang warga lanjut usia memang yang lebih banyak sakitnya secara umum dan memang berdasarkan laporan dari berbagai tempat termasuk Indonesia, mereka itu jika terkena penyakit COVID itu yang biasanya fatal. Dan itu bakal mempengaruhi, belum lagi new normal yang mereka harus jalani. Itu kan kebiasaan baru. Biasanya orang lebih tua untuk menyesuaikan terhadap sesuatu yang baru lebih susah. Agak sulit lebih susah beradaptasinya gitu ya dok ya. Oke, jadi tadi menarik ya. Jadi ketika kelompok usia lanjut, terkena COVID ini sendiri gitu ya. Intinya tadi mungkin ada komplikasi, jadi artinya kasusnya jadi jauh lebih berat begitu ya dok ya. Terus belum lagi yang ini syukur-syukur nih nggak ada masalah, artinya terhindar dari si COVID-19 ini. Tapi tadi memang sih perubahan gaya hidup atau mungkin terkena dampak yang karena harus di rumah aja gitu ya dok ya. Harus belajar menyesuaikan gitu. Salah satunya juga dengan teknologi atau mungkin dengan gaya hidup baru yang mungkin bisa dokter jelaskan sih apa sih bedanya gitu ya sehingga perlu disoroti lebih dalam lagi di sini dokter. Oke, kebiasaan baru kan mereka harus cuci tangan lebih sering, dan cuci tangan kan nggak cuma kena air aja, harus pakai sabun 20 detik. Terus kalau nggak bisa cuci tangan hand sanitizer. Mungkin beberapa oma-oma relatif bersihan mereka masih bisa. Tapi physical distancing, social distancing seperti ini bisa challenging juga karena kalau nggak gitu dengar, kalau nggak gitu lihat, terus belum lagi waktu bicara kita ditutupin masker, suaranya lebih nggak jelas. Betul. Si oma atau opa nggak bisa lihat bibirnya untuk baca. Belum lagi ke dokter, mereka kan mungkin nggak usah seminggu sekali, tapi sebulan sekali atau 2 minggu sekali mesti dikontrol. Itu yang kadang-kadang nggak berani ke rumah sakit. Atau dokternya tutup praktek sekaligus karena dokternya mungkin ada usia juga, jadi mereka bingung mau apa, gimana mendapatkan pertolongan. Ke rumah sakit takut, ke dokter nggak bisa, sementara misalnya obat menipis atau udah mulai nggak enak lagi. Karena kan tadi kontrolnya harus berjalan dengan rutin begitu ya dok ya. Iya. Karena terbiasa lebih nyaman dengan temu langsung gitu ya, tatap muka. Tapi dengan begini karena harus di rumah aja, artinya perlu dibatasi atau menghindari kerumunan itu sendiri. Jadinya lebih menggunakan teknologi. Tadi kendalanya juga ternyata kan banyak dialami begitu ya dok ya. Yang intinya tadi yang mungkin pendengarannya atau mungkin macam-macam deh begitu ya dok ya. Intinya seperti ini dokter. Kalau di awal di akhir Maret atau awal April baru masuk kan kita masih kaget. Tapi kan sekarang kan udah istilahnya udah menjelang tadi era new normal, tentu kan udah rumah sakit juga mengembangkan telemedicine segala macam gitu ya dok. Artinya kan secara nggak langsung tadi memberikan kemudahan juga begitu ya. Mungkin juga sih
lanjut usia ini sendiri kan juga nggak yang sendirian aja, tapi ada caregiver yang membantu atau mungkin keluarga yang juga bisa istilahnya apa ya, bantu menenangkan pasien juga nih di keseharian. Bagaimana tuh dokter untuk tanggapannya? Iya, ini memang semuanya ini butuh waktu, memang saya harus akuin. Ini penyakit baru yang untuk pasien maupun dokternya semuanya serba baru. Masih bahkan meneliti juga spesialisnya ya? juga. Jadi semuanya dokter juga sekarang terus pasang mata dan telinga di internet supaya tahu kira-kira apa yang terbaik untuk pasien saya saat ini. Terus yang juga dipikirkan bagaimana ini pasien nggak bisa kontrol, jangan sampai nanti masuk UGD udah berat. Ya Allah. Jadi kita ya mesti kreatif dikit, misalnya oke, nggak bisa datang, takut, oke, apa yang bisa kita lakukan supaya kita masih bisa memantau terus, monitoring gitu. Ya istilahnya. Memang ada beberapa pasien yang agak sulit untuk nggak dilihat atau dipegang secara langsung. Tapi memang awalnya mungkin bisa video conference pakai telemedicine. Tapi harus ada rencana untuk misalnya ketemu langsungnya tuh gimana caranya harus ada, supaya aman buat dua-duanya. Jadi kita juga pengen keluarga pasien kita aman, kita juga pengen staff kita aman. Jadi dengan konsultasi yang tadi by online tadi juga sebenarnya kan bantu si keluarga atau si pasien ini menceritakan dulu nih paling tidak keluhannya saat ini apa, walaupun belum bisa ketemu fisik dulu nih. Baru nanti bisa juga nanti dokter di situ bantu mengenali tanda-tanda bahaya kali ya dok ya, atau tadi kondisi kegawatan yang memang tidak bisa ditunda-tunda lagi, harus segera dibawa ke rumah sakit dengan segala prosedur kesehatan yang perlu diikuti oleh keluarga pasien itu sendiri, dan juga mungkin dari rumah sakit juga sekarang juga kan makin prosedur kesehatan juga makin ditingkatkan gitu ya dok ya. Kalau di Bogor Senior Hospital sendiri bagaimana itu dokter untuk ketika ada yang mau datang ke rumah sakit dengan kondisi usia lanjut di tengah pandemi seperti sekarang ini dok? Oke, jadi UGD kita juga mesti buka mata buka telinga. Begitu kelihatannya udah mulai jumlah orangnya udah mulai lebih dari 5 gitu, udah siap-siap. Oh ini mungkin poli kosong nggak? Poli kosong cepet-cepet taruh di poli dulu atau segala macam. Poli kita tempat duduk di jarang-jarang, semua ventilasi dibuka, kita pasang exhaust fan di kamar periksa, dokter punya APD, perawat kita pakai masker, ganti pasien semua dibersih-bersihin. Jadi intinya benar-benar dijaga betul gitu kan tadi kualitasnya, sehingga tidak perlu lagi ada rasa takut untuk si pasien. Ini bagaimana dok? Usia lanjut atau geriatri ini menyebutnya, yang mungkin takut gitu ya ke rumah sakit, walaupun memang kondisinya ternyata butuh segera untuk diperiksa langsung oleh dokter gitu dokter. Ada yang iya, ada yang enggak. Tapi saya bilang daripada kecolongan deh, paling kagak kita coba dulu buka online. Begitu saya lihat, wah ini kayaknya susah nih. Ya udahlah kita janjian ketemu besok dengan yang di depan, yang di luar, semua jaga-jaga. Jangan sampai orang bergerombol, jangan sampai nanti UGD ternyata udah penuh pasien. Begitu lihat pasiennya udah dempet begini, cepetan pindah-pindah. Yang masih bisa duduk di lobi misalnya atau itu bisa diatur lah ya. Harus diatur. Oke. Tapi begini, jadi kan sebenarnya profil atau status medis dari si pasien itu sendiri yang seperti apa sih yang kira-kira tadi memang lebih dianjurkan untuk segera periksakan ke dokter? Artinya udah nggak bisa lagi konsultasi by online nih gitu ya. Dengan mungkin komorbid yang kambuh-kambuhan, atau tadi obatnya sudah habis, pasien udah merasa nggak nyaman, atau mungkin ada kondisi yang bisa dibilang kok mirip-mirip dengan gejala penyakit baru ini ya, si COVID ini ya gitu. Jadi kan kita perlu curiga juga ke arah situ juga dokter. Betul. Memang ada beberapa hal yang ini sih semua saat ini belum ada pakunya seperti apa. Tapi kita pakai nalar lah. Satu misalnya pasiennya lebih tua, 80 ke atas, kita udah mulai pikir-pikir. Kedua, kalau misalnya udah pernah coba berobat sama dokter lain, udah makan obatnya nggak cocok atau nggak membaik, ya itu udah tandanya ini kayaknya udah mesti lebih serius nih. Berarti dia udah coba tapi nggak berhasil. Ketiga, kalau jumlah penyakitnya emang banyak, makan obatnya beberapa sekaligus, kita khawatir memang pasiennya emang complicated, mungkin ada komplikasi dari masing-masing komorbid. Terus yang keempat, demam biasanya kita khawatir. Memang banyak sih keluarga yang saat ini sih lumayan sigap. Jadi mereka udah punya tensimeter sendiri kadang-kadang, udah punya
pulse oximetry. Udah sedia ya di rumah ya? Iya, jadi kadang-kadang ada beberapa yang udah punya, jadi mereka kadang-kadang bisa lapor, dok tekanan darahnya segini-segini, atau dok oksigennya segini. Kalau angkanya nggak normal, kita udah satu level lagi nih, oh ini mungkin harus dijemput atau bawa aja ke Ada UGD. layanan juga home visit begitu ya dok ya? Kita ada home visit, kita ada ambulans juga. Wow. Ya hampir lah semua rumah sakit ya. Semua keluar nanti. Tapi artinya gini, oh sigap nih di tengah pandemi begini. Jadi kan alhamdulillah jadi merasa tenang nih kan pasien dan keluarga pasien gitu kan. Apalagi tadi usianya tadi contohnya 80 ke atas. Kan bayangkan aja kalau yang memang pasien ini sangat bergantung dengan orang-orang di sekitarnya begitu ya dok ya. Artinya kan ada tipe-tipe lansia juga kan yang masih aktif, yang masih lincah gitu ya. Dengan yang memang tadi maaf aja untuk melakukan hal-hal kecil yang kebiasaan sehari-hari aja kan perlu bantuan dengan caregiver begitu ya dok ya. Itu kan juga perlu dievaluasi lebih lanjut lagi ya dok ya. Oke. Kemudian tadi selain layanan home visit dan juga tadi bisa dijemput ambulans. Apalagi ya dok yang kira-kira bisa untuk kelanjutannya follow up tadi untuk memastikan bahwa gejala yang dialami ini memang tuh tidak ke arah yang COVID ini gitu. Oke. Ini penyakit baru ini emang susah. Waktu awal gejalanya hampir semua gejalanya biasa aja. Hampir semua penyakit ya gejalanya seperti itu juga. Tapi apa ini COVID apa bukan? Itu pembuktiannya butuh waktu awalnya. Sekarang memang dengan bantuan dari berbagai pihak, dengan pemerintah kita juga itu udah mulai tersedia berbagai macam tes. Jadi itu lumayan lah sekarang. Jadi kita bisa ngetesnya dengan lebih mudah, walaupun mengartikan hasilnya itu ya perlu waktu tadi. Perlu kesigapan sendiri lagi. Betul. Jadi, tapi palingnya tadi ada tes-tes yang bisa sekarang udah ada tes lumayan. Dulu semua mesti diisolasi. Oh, baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai new normal bagi warga usia lanjut bersama dengan Pauline Suwandi MD MRCP UK. Beliau adalah dokter dari Bogor Senior Hospital. Dokter Pauline, lanjutkan kembali. Nah kali ini tadi udah lega ya, kita habis istirahat. Jadi udah kumpul lagi nih suaranya. Baik, coba di slide ini mau fokus bahas seputar apa dulu nih? Coba slide pertama tentang, bisa dimunculkan langsung slide pertamanya ini tentang apa? Ini nyambung dengan pembahasan kita yang di awal tadi ya. Jadi kita 2020 siapa sangka akan ada yang namanya COVID-19. Dari 19 sih ya, 2019. Tapi kan ini kan istilahnya boomingnya nih tahun ini gitu kan. Penyakit baru menuntut dalam tanda kutip, memaksa dalam tanda kutip semua orang untuk mengadopsi gaya hidup baru yang sebetulnya ini kan yaitu justru bagusnya seperti itu gitu ya. Artinya kan kita diharapkan gaya hidup sehat itu udah jadi bagian dari sehari-hari lah gitu ya. Nah tapi ini tantangan new normal di dunia kesehatan gitu dok, khususnya bagi pasien-pasien lanjut usia dan pilihan untuk layanan kesehatan itu sendiri. Jadi sebenarnya garis besarnya di awal nih apa yang ingin ditekankan sih, perubahan mendasarnya itu apa? Oke, apakah mungkin ke teknologinya itu atau bagaimana? Sebenarnya awalnya lebih ke arah gaya hidup barunya, karena kita menghadapi tantangan yang baru. Jadi tantangannya tidak hanya untuk masyarakat, tapi juga layanan kesehatan. Oke, jadi ya istilahnya kan tadi dicari terus apa solusi terbaik yang bisa menguntungkan pasien-pasien yang katakanlah baby boomer nih, yang nggak mungkin dibandingkan milenial mungkin agak-agak lebih repot gitu ya dengan perubahan-perubahan yang baru tadi gitu ya. Baik, coba next slide selanjutnya ini. Nah ini apa, kok bintang baru dokter? Ya, ini buka TV channel apapun juga yang keluar pasti tentang virus corona. Padahal sebenarnya nggak pernah ada yang lihat virus corona seperti ini kecuali pakai mikroskop. Kalau di zoom sampai berapa ribu kali gitu kali ya? Ya virus kan kecil sekali. Bintang baru gitu. Jadi bentuknya seperti nampak seperti ini ya? Atau bagaimana nih? Nggak, ini semuanya menampilkan gambar itu. Dan itu tuh di sosmed, di mana aja selalu tentang virus corona. Mau channel lokal, internasional, semuanya tentang virus corona. Oh nggak maksudnya habis-habis. Istilahnya ini bintang baru tuh, ada
toko baru nih yang bikin gempar semua seisi dunia gitu ya, maksudnya seperti itu toh. Oke, baiklah, coba slide selanjutnya lagi, bisa aja nih bikin slide-nya. Oke, gejala dan tanda nih. Kita perlu kenal dulu nih dengan gejala dan tandanya, karena sekarang maaf bersin-bersin dikit, batuk-batuk dikit langsung dalam tanda kutip paranoid, jangan-jangan aku aduh jangan deh, jangan sampai gitu ya. Bagaimana dengan yang tadi teman-teman kita yang memang usianya udah 60-an ke atas gitu ya kan, pasti kan jadi mungkin fisik daya tahan tubuhnya menurun seperti itu, jadi ada demam dikit kita perlu curiga nggak sih? Tapi sebenarnya gejala tandanya itu sendiri bagaimana yang perlu kita kenali, dokter? Memang gejala dan tandanya ini sangat tidak khas, jadi memang lebih paranoid memang asal nggak berlebihan itu. Di konteks yang benar, ya. Waspada boleh. Waspada. Tapi jangan terlampau cemas gitu ya maksudnya. Iya, pokoknya hati-hatilah. Karena memang untungnya sekarang banyak tes-tes yang tersedia untuk membantu untuk menetapkan ini gejalanya benar nggak sih. Kan ada rapid antibody test, ada PCR test atau swab test gitu ya. Walaupun ada yang bilang nggak nyaman, tapi memang itu jalannya untuk memastikan ya, untuk menegakkan diagnostik ya. Coba disapa dulu penelponnya. Halo, dengan siapa, di mana? Silakan. Dengan Ibu Neng Sumiati. Dari daerah mana, Ibu? Dari Cikampek. Cikampek. Ibu Sumiati. Usianya berapa? 71. Wow, alhamdulillah 71 usianya. Ingin bertanya apa Ibu kepada Dokter Pauline? Selama corona, Ibu belum pernah kontrol. Yang penyakit Ibu sangat kejepit. Iya. Sekarang penyakit Ibu semakin parah. Yang Ibu tanyakan, Ibu harus minum obat apa? Oh gitu. Jadi selama pandemi ini istilahnya jadi nggak bisa kontrol ke rumah sakit, ke dokter, keluhannya ini ada saraf kejepit gitu di usianya yang 71 tahun. Jadi bagaimana sih untuk paling nggak nih ke depannya, apakah memang harus kalau ke rumah sakit juga dengan prosedur kesehatan yang seperti apa, untuk mengurangi keluhan yang sekarang juga apa, sementara ada obat yang bisa dikonsumsi atau bagaimana gitu? Mungkin dokter yang ditanyakan dulu. Kalau pendapat saya Ibu, mungkin ditanyakan ke dokter Ibu atau rumah sakit yang biasa Ibu kontrol, apa ada solusinya supaya Ibu bisa dievaluasi dengan aman. Karena Ibu udah ada usia, apa benar nih saraf kejepit, apa ada penyakit lain apa enggak? Halo? Oh, terputus ya, begitu ya. Tapi mungkin tadi ya karena kekhawatiran juga gitu kan mau ke rumah sakit bagaimana nih. Jadi mungkin tips aja begitu dok. Apakah tadi ya minta ditemani oleh mungkin orang rumah yang sehat juga. Karena kan tadi di slide yang sebelumnya ada orang tanpa gejala nih. Betul. Itu juga mungkin perlu dibahas sedikit nih, maksudnya apa dok? Jangan-jangan orang rumah kita dia orang tanpa gejala, mungkin karena dia muda masih aktivitasnya tetap berjalan dengan normal gitu kan walaupun di tengah pandemi. Nah itu gimana bawa pulang resiko ke rumah begitu dokter? Nah itu makanya ini berat untuk semua orang karena mereka mesti jauh-jauhan, yang berpelukan pakai plastik. Ada space gitu ya. Terus di rumah juga kan nggak berani deket-deket, takutnya siapa tahu. Tapi artinya begini, saran untuk Ibu Sumiati tadi ya yang nelfon gitu ya. Jadi kalaupun harus periksa gitu ya, apa sih yang kira-kira perlu dipersiapkan atau mindset yang perlu diubah dia supaya nggak ada rasa takut atau mungkin mau jalan juga nggak nyaman ya karena keluhannya kan jadi lebih menjadi atau apa, kita nggak tahu juga tadi kan soalnya udah terputus gitu dokter. Ya, sebenarnya udah mesti balik ke layanan kesehatan yang langganannya itu. Apa ada solusinya supaya Bu Sumiati nggak derita terus di rumah? Ada nggak supaya, karena ini kan dari awal pandemi sampai sekarang udah berjalan 3 bulan. Iya, kadang-kadang ya udah waktunya lah. Kalau pandemi cuma seminggu 2 sih mungkin nggak apa-apa, tapi ini 3 bulan dan kita juga nggak tahu sampai kapan kan. Iya, kita nggak tahu nih sampai kapan ya. Nggak bisa terus-terusan sih seperti ada kabar baik sih bentar lagi gitu ya. Tapi artinya gini, jangan karena pandemi juga jadi alasan untuk nggak berobat juga gitu ya. Malah ditunda-tunda, makin lama takutnya malah jadi makin menjadi juga gitu ya. Jadi beranikan diri aja tadi dengan mengikuti prosedur kesehatan yang dijalankan dengan baik begitu ya. Ya mungkin mesti banyak ngomong ke vaskesnya, ini saya khawatir kalian ada nggak upaya supaya
aman atau segala Iya, macam. mungkin bisa dihubungi rumah sakit yang biasa didatangi tadi ya di daerah Cikampeknya itu ya. Baiklah, dokter kita lanjutkan kembali ya. Tadi insya Allah jawabannya sangat membantu dan kita lanjutkan kembali ke slide nih. Slide yang tadi, jadi tadi kan kita juga harus mengenali juga jangan-jangan kita ada resiko di sekitar kita tuh ada orang tanpa gejala gitu ya. Makanya harus saling menjaga lah yang mungkin di rumahnya ada anak muda atau apa, jaga jarak dulu dengan kakek neneknya gitu ya. Pakai masker, rajin cuci tangan. Intinya sejalan dengan gaya hidup baru yang perlu terus ditingkatkan ini ya dok ya. Tapi mungkin kendalanya apa di usia lanjut begitu dokter? Karena kan ini terlihat sebenarnya simple gitu ya. Tapi mungkin bagi sebagian orang agak kesulitan gitu ya. Jadi apa sih yang perlu digarisbawahi dengan perubahan gaya hidup baru ini dokter? Terutama untuk lansia, kadang-kadang mereka mengalami kekurangan pendengaran atau penglihatan, sehingga social distancing seperti ini agak sulit. Okay. Belum lagi kalau ngomong kita pakai masker, mereka nggak bisa baca bibirnya. Oke. Yang tadi ya, hal seperti itu ya. Oke, coba misalnya itu. Selanjutnya lagi. Ini yang tadi makanya tadi dokter bilang berpelukan pakai plastik ya, maksudnya apa sih? Sorry ya. Ini kalau mau kreatif sedikit. Okay. Tapi kan bikin juga ya butuh upaya juga. Ya kalau mau lebih enak ya kita harus ekstra keras untuk ini salah satu contoh gitu ya, karena tadi saking mau melindungi orang-orang yang istilahnya di sekitar kita sayangi, berpelukan aja tadi pakai alat pelindung diri yang lengkap lah ibarat seperti itu. Kalau sekarang kan salam dulu kan mungkin salamnya menyentuh, sekarang namaste cukup gitu ya, istilahnya seperti itu gitu ya dok ya. Oke, baiklah, coba selanjutnya lagi. Ada gambar dokter tuh, sama siapa tuh dok? Dokter dan staf medis zaman now gitu ya. Ini zaman berarti yang foto yang di sebelah kiri ini zaman kapan itu dok? Ya yang dulu kita kan ada wajahnya, sekarang semua kayak astronot. Ya Allah, iya itu perumpamaan aja gitu ya. Karena tadi kan alat pelindung dirinya kan berlapis-lapis gitu ya, level berapa tuh, level 3 lah apa gitu kan, orang nyebutnya seperti itu. Oke, baik. Jadi yang kelihatan cuma matanya aja ya dok ya, sama mata aja dong. Iya, kadang-kadang suara juga nggak jelas. Iya, terus aku lihat postingan beberapa teman dokter nih di Instagram atau apa, ketika buka alat pelindung dirinya sampai nyeplak gitu kan. Ya Allah, perjuangannya sampai segitunya. Terima kasih loh ya para tim medis ya. Baik, coba slide selanjutnya lagi tentang apa? Beberapa pasien kita juga mengeluh, dokter saya tutup praktek, udah 3 bulan. Ya mungkin dokternya udah ada umur, itu susah. Padahal sebenarnya kan dengan atau tanpa pandemi, orang tetap sakit, orang bisa serangan jantung, orang masih bisa gagal ginjal atau gagal apa yang harus ditangani juga. Dan jangan sampai warga lanjut usia yang menderita penyakit kronis harus tengah malam ke UGD karena gawat misalnya. Mungkin juga karena ini ya dok, setiap hari kan nonton berita atau buka internet atau apa kan, itu selalu gitu kita seperti dijejelin gitu ya. Berita-berita seputar updatean corona virus gitu kan di Indonesia atau di dunia kan, jadi secara nggak langsung jangankan yang usia lanjut ya, yang usia muda aja ikutan stres cukup berat sih. Artinya gini, bagaimana dengan kesehatan mentalnya juga begitu ya dok? Karena itu kan sangat mempengaruhi daya tahan tubuhnya si pasien lanjut usia ini kan. Jadi bagaimana tanggapan dokter mengingat tadi ada slide seperti itu juga itu dokter, untuk mempengaruhi kesehatan mental si pasien geriatri? Ya, memang saya sebenarnya juga sempat browsing juga di antara anak-anak yang lebih muda, yang sebenarnya hidupnya elektronik gitu, semua serba elektronik, gadget semua, itu aja harus social distancing seperti ini, mereka angka stres dan depresinya meningkat. Apalagi yang nggak biasa, mendadak nggak ada yang mengunjungi, nggak bisa kumpul, banyak tempat-tempat kumpul lansia yang harus misalnya dibubarkan. Tempat senam bersama begitu ya, atau pengajian nih ibu-ibu kan macam-macam ya, ibu-ibu PKK atau apa macam-macam juga ya. Artinya yang biasanya harus berkumpul bersama sekarang ya tadi itu ya dok ya. Pasien saya ada yang harus ke Sentul, itu kayak semacam daycare-nya lansia, senam, ada ke prakarya sedikit kayak gitu. Dia datang 1-2 kali seminggu, kalau tergantung lah
ya 1-2 kali seminggu tutup karena pandemi. Ya. Jadinya bisa dibayangkan tuh ya, seperti apa tuh mungkin perasaannya juga, pikirannya juga begitu ya. Dan ini hampir semua lansia juga kan, artinya mungkin nggak bisa nerima juga gitu ya di awal-awal gitu ya. Tapi ya mau nggak mau ya kondisi seperti sekarang ini, habis gimana lagi gitu kan? Ya, masih harus dipikirkan langkah ke depannya bagaimana. Soalnya kalau mereka udah mulai macam-macam, sakit ini, sakit itu, kita sebagai dokter juga lebih menanggapi serius. Kalau anak muda, kita selalu pikir, anak muda biasa masih kuat. Tapi kalau udah 70, 80 dengan diagnosis sebelumnya udah macam-macam, kita juga lebih khawatir, cenderung periksa ini, periksa itu atau segala macam. Intinya supaya kualitas hidup si pasien-pasien usia 60, 70, 80 ini tetap bagus lah walaupun di tengah pandemi seperti sekarang ini ya, dengan segala keterbatasan yang ada tetap dioptimalkan. Apa yang bisa dilakukan nih tadi ya, jalan keluar seperti apa gitu ya. Baik, coba slide selanjutnya lagi tentang apa? Barangkali masih ada. Nah, solusinya tadi, makanya tadi kan ada telemedicine semakin dikembangkan, home visit juga. Nah, ini ngomong-ngomong ada gambar dokter lagi, apa itu dok? Lagi wawancara online atau apa tuh? Sambil mencatat apa ini dokter? Jadi gini, di luar negeri itu telemedicine juga lagi dikembangkan. Karena dampaknya kelihatannya positif. Menghemat waktu, jadi nggak usah tunggu-menunggu, langsung kan klik-klik langsung. Terus yang kedua juga banyak pasien yang puas juga. Jadi memang ada beberapa pasien yang memang kadang-kadang jauh-jauh datang atau susah-susah datang, sebenarnya nggak terlalu Jadi menghemat waktu, iya, tenaga, jadi bisa, biaya gitu ya. Biaya, apalagi kadang-kadang kan mesti ditemenin. Jadi cost-nya ini bisa ditekan lah ya dengan telemedicine. Dengan teknologi ini. Tapi nggak semua pasien bisa. Iya, mungkin tadi ya solusinya caregiver-nya atau anaknya atau siapalah gitu yang lebih istilahnya ya, lebih bisa menggunakan aplikasi tersebut gitu ya. Karena kan ya tadi kan mungkin yang mau melihat aja mungkin udah ada gangguan pendengaran juga gitu kan. Jadi kan paling nggak kan cucunya atau anaknya yang bisa membantu gitu ya. Kebetulan yang sesi yang tadi itu sebenarnya setengah gagal karena mereka lupa unmute waktu Zoom. Begitu ya dok ya. Jadi akhirnya sadar, belum di unmute. Oke deh begitu ya. Jadi memang ini kendalanya juga macam-macam juga sih kalau di teknologi. Tapi ya nggak apa-apa, sambil belajar juga kan. Istilahnya seperti itu, nggak ada yang instan. Oke, baik, ada lagi selanjutnya lagi. Tadi home visit juga, telemedicine. Ya singkatnya tadi ya udah dijelaskan sih ya. Kurang lebih gambarannya, kalau yang mau lebih tahu lebih lanjut lagi kan bisa browsing sendiri ya. Oh nih, Menkes nomor 20 tahun 2019. Nah ini. Sebenarnya jauh sebelum pandemi, Ikatan Dokter Indonesia juga sudah memikirkan tentang adanya telemedicine juga. Dan ini pun sudah di luar negeri udah digagas udah jauh sebelum pandemi ini. Cuma memang jadi lebih dibutuhkan pada saat ini. Oke. Apalagi mungkin jangkauannya juga lebih luas ya, tiada batas lah istilahnya ya. Betul. Misalkan Dokter Paulinya lagi di Amerika nih, terus aku konsul nih tentang nenekku atau kakekku dari Jakarta, itu kan bisa real time saat itu juga, tinggal diatur, di arrange jadwalnya tadi kan ya. Kemudian juga langsung saat itu juga solusinya bagaimana nih dok gitu kan. Jadi enaknya tuh begitu ya dok ya. Ya misalnya konsultasi, tekanan darahnya sejauh ini oke, gula darahnya bagus, nggak ada gejala lain, obatnya habis. Kan sebenarnya kayak gitu bisa, ya udah kita bikin konsultasi online, semuanya kelihatannya oke, terus kita kasih resep, Gitu. terus ingetin mungkin minggu depan atau bulan depan mesti misalnya periksa lab atau apa, jadi kan itu menghemat. Iya betul ya, jadi seperti dikasih guidelines gitu ya, tapi ini by online gitu ya dok ya. Oke, tanpa harus bertatap muka langsung, tadi kan meminimalisir resiko penularan yang ada gitu ya, atau keluar rumah tadi itu sendiri gitu ya. Oke, ada lagi slide selanjutnya? Untung ruginya sih dok, berarti secara singkat aja sih untung ruginya ini bagaimana? Oke, jadi ya kita tetap memantau kesehatan pasien kita walaupun tanpa tatap muka, bisa hemat waktu dan hemat biaya transport. Betul. Cuma memang ada beberapa pasien yang misalnya
keluhannya baru atau pasien baru yang kita sama sekali belum kenal. Iya, itu Nah, bagaimana? yang seperti itu kadang-kadang paling kagak kita coba lihat secara online ini bisa nggak. Kalau kelihatannya terlalu complicated, mau nggak mau kita bilang wah ini. Tapi paling kagak dengan kita usaha dulu, itu menurut saya lihat mereka juga lebih menghargai daripada langsung belum apa-apa udah langsung datang aja ke UGD, datang aja ke UGD gitu. Tapi kalau kita usaha lihat dulu pasiennya kelihatannya kayaknya ini kayaknya rada complicated ya udah ke UGD nanti kita janjian atau kadang-kadang biasa mereka maunya di poli dengan harapan nggak harus jejel-jejelan sama orang lain. Iya, Ya itu is okay aja sih. Oke, jadi tadi tatap mukanya tuh istilahnya tadi kan pakai layar gitu ya. Artinya dilihat juga nih kondisinya nih, kalau yang memang nggak bisa ditunda-tunda lagi ya memang harus dijadwalkan bertemu langsung tadi ya. Intinya seperti itu ya. Baik dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Ini jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggal, dan ya pertanyaan lengkapnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Dana. Dana tuh Ibu Dana kali ya. Ibu Dana usia 48 tahun, Bekasi. Keluhan saya akhir-akhir ini sering buang air kecil, bahkan terlalu sering. Sering lemas, berat badan juga turun, kepala terkadang pusing. Saya memang mempunyai riwayat diabetes. Bagaimana ya dok cara menurunkan gula darah atau mengatasi atau juga mencegah gula darah tidak baik? Atau tidak naik kali ya, ini salah ketik kali ya. Karena kadang badan saya lemas ketika gula darah naik. Nah, terima kasih dokter, mohon respon solusinya. Usia 48, artinya kan belum lanjut usia sih dok. Tapi kan ini berarti penyakit kronik ya dok, diabetes kan. Artinya komorbid juga untuk nanti di masa depan gitu ya. Jadi bagaimana di tengah-tengah pandemi ini keluhan yang seperti ini jadi makin menjadi-jadi. Sarannya bagaimana tuh dokter? Apakah memanfaatkan telemedicine yang tadi dokter sampaikan atau memang ada home visit barangkali kalau memang kasusnya udah disertai kondisi yang jangan-jangan ada komplikasi gitu. Kira-kira bagaimana itu dokter? Ya, saya rasa dokternya Bu Dana atau vaskes yang biasa didatangi itu harus usaha lagi ini enaknya gimana supaya ibu aman untuk berobat karena memang biasanya emang klasik COVID ini kita khawatir lansia, tapi pasien-pasien dengan komorbid kita juga khawatir juga, apalagi dan saya melihat ini diabetesnya itu udah mulai ada gejala seperti sering buang air kecil, pusing, itu kayaknya mungkin harus dievaluasi di fasilitas kesehatan. Atau mungkin saran dokter nih sebelum mengunjungi fasilitas kesehatan yang biasa didatangi gitu ya. Apa ya yang kira-kira bisa dilakukan lah perubahan gaya hidup yang seperti apa nih? Artinya yang dari pola makannya barangkali atau ini kan jadi resiko seperti hipoglikemik gitu ya dok ya. Gula darahnya ini jadi tadi kok naik gitu kan sehingga tadi bawaannya lemas, pusing, terus juga sering buang air kecil gitu ya. Jadi kan ini membuat pasien kualitas hidupnya jadi merasa tidak maksimal, tidak baik begitu dokter. Ini sih kayaknya gejalanya sih udah mulai komplikasi yang lebih berat dan harus ditangani segera sih. Oke, jadi memang kalau yang sudah seperti ini ya memang harus ke rumah sakit ya dengan prosedur kesehatan yang harus diikuti gitu ya. Baik, oke. Pertanyaan selanjutnya ini sekarang dari Bapak Iwan, usianya 50 tahun. Dari Jalan Raya Bogor, Kramat Jati. Dokter, belakangan ini dada saya selalu terasa sesak, sehingga membuat saya hampir selalu merasa tidak nyaman, gelisah, dan juga jadinya susah nafas. Oh, bisa dibayangkan itu pada saat istirahat ataupun sehari-hari ya itu pasti seperti itu keluhannya. Seringkali saat tarik nafas terasa sakit atau nyeri dok. Apakah ini karena masalah asam lambung? Pertanyaannya. Terima kasih. Oke, ada beberapa orang juga yang aku dengar dok ya, asam lambungnya itu tuh jadi makin sering naik atau kambuh-kambuhan lah, mahnya atau apa di tengah pandemi seperti sekarang ini. Ada kaitannya dengan stresnya itu sendiri atau memang perlu dievaluasi juga secara fisiknya juga, emang jangan-jangan mungkin ya ada penjelasan khusus dengan pemeriksaan penunjang yang diperlukan gitu. Kira-kira bagaimana saran untuk Bapak Iwan? Oke, untuk Pak Iwan umur 50 tahun ini kayaknya lebih baik dievaluasi. Karena umur 50 tahun memang bukan
ambang untuk lanjut usia. Tapi umur 50 laki-laki keluhannya di dada, saya sih lebih baik untuk periksa lebih banyak, jangan sampai misalnya jantung. Kayak khawatirnya jantung, karena kan katanya mirip-mirip tuh kan. Mirip semua ya. Jantung sama masalah Asam lambung, serangan jantung dengan GERD gitu-gitu Iya. atau apa gitu ya. Oke, jadi memang perlu dipastikan dulu. Jadi sarannya mungkin ke dokter umum dulu, dokter jantung, penyakit dalam, biar lebih spesifik gitu. Penyakit dalam dulu boleh. Oke. Asam lambung nggak bisa membunuh, tapi jantung bisa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi memang saran dari dokter ke dokter spesialis penyakit dalam deh untuk lebih enaknya lagi bagaimana ya langkah-langkahnya begitu ya. Karena nggak bisa menduga-duga terus begitu ya dok ya. Harus dipastikan disingkirkan segala kemungkinan yang ada sampai dapat apa sih yang benar-benar karena ini nih gitu ya. Karena kalau udah jelas penyebabnya apa kan nanti penanganannya insya Allah jadi jauh lebih tepat begitu ya dok ya. Oke dokter, kurang lebih seperti ini dok. Jadi gini, kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan dari email, itu kan usianya usia-usia yang di bawah usia lanjut ya. Tapi kan ini kita bicaranya berarti arah pencegahan gitu ya. Bagaimana nanti menjaga kualitas hidup kita di usia yang mungkin jauh lebih muda supaya masa depan kita di usia lanjut tuh dengan kualitas hidup yang jauh lebih sehat. Itu seperti apa tipsnya? Mungkin kita jeda dulu sebentar, nanti lanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami program Dokterku, masih bersama dengan Pauline Suwandi MD MRCP UK, dokter dari Bogor Senior Hospital, masih membahas mengenai new normal bagi warga usia lanjut. Dan Dr. Pauline di segmen terakhir, ya ini kan memang tantangan berat ya bagi seluruh pihak ya. Artinya begini, semua orang berlomba-lomba mencari solusi terbaik di tengah situasi yang sempit seperti sekarang ini. Termasuk tadi tim medis bagaimana sih bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk khususnya pasien-pasien geriatri ya, atau pasien usia lanjut dengan komorbid ataupun yang dengan keluhan apapun sih gitu ya. Pada prinsipnya sebenarnya begini dokter, itu kan dari tadi tim medis mulu begitu ya. Bagaimana dengan peran orang-orang sekitar, taruhlah keluarga gitu ya. Bagaimana mungkin saran dari dokter ya, agar keluarga nih yang setiap harinya selalu berada di samping si pasien ini sendiri itu bisa menciptakan suasana yang sehat mental gitu, terus bebas COVID, terus pasien itu sendiri juga merasa tenang, kualitas hidupnya terjaga. Itu bagaimana ya, mungkin saran-saran aja sih berdasarkan pengalaman dokter sehari-hari melihat pasien-pasien usia lanjut, kira-kira apa yang paling diperlukan sih di usia-usia seperti usia lanjut tersebut begitu. Silakan dokter. Ya memang ini pandemi memang mempengaruhi semua orang, nggak cuman usia lanjut. Yang muda yang kerja mendadak harus work from home, atau anak-anaknya mendadak di rumah nggak sekolah, itu semua tantangan semua. Jadi memang yang lebih muda memang harus juga kreatif sedikit bagaimana biar bisa mengatasi stresnya. Jadi sehingga mereka juga bisa masih memperhatikan yang lanjut usia. Betul, tuh penting itu kata kuncinya di situ ya. Ya, karena mereka juga yang biasa ngumpul, kan mereka beberapa kan udah pensiun. Jadi mereka biasanya kegiatannya kan ngumpul. Sekarang nggak boleh ngumpul, gimana? Reuni online kali ya, reuni online. Zoom meeting gitu kan. Iya, itu mungkin ya kita bantuin misalnya atau gimana. Intinya sih seperti itu ya, hal-hal yang. Tapi begini kan ada juga yang tipe-tipe pasien usia lanjut tuh yang kalau yang tadi enak ya istilahnya, kayaknya masih ada keinginan untuk bersosialisasi walaupun kondisinya kayak gini. Ada juga kan yang mungkin bawaannya di rumah stres, jadi marah-marah, ada perubahan emosi yang kadang-kadang jadi membuat orang-orang di sekitarnya jadi gregetan juga gitu ya. Jadi bagaimana juga untuk kesehatan mentalnya, tipsnya juga seperti apa sih supaya tetap aura atau energinya tuh negatif gitu dalam satu rumah itu gitu ya. Jadi bagaimana itu dokter? Ya ini emang faktor kejiwaan ini juga kejiwaan. Akhirnya juga sempat mulai muncul belakangan ini karena kan kita sudah berkutat dengan masalah kegawatan udah
1 bulan 2. Sekarang beberapa udah mulai sembuh segala macam, tapi isolasinya kan masih terus. Iya. Dan ini menimbulkan juga stres dan dampak kejiwaan juga bagi semuanya. Karena terbatas ya ruang Karena geraknya. semua terbatas. Perlu penyesuaian. Plus ada yang kehilangan, ada yang sembuh tapi belum 100% normal. Iya. Juga untuk tenaga kesehatan juga kita juga menghadapi masalah baru. Iya. Nggak Curhat new dong, normal buat kita juga. Adanya kan juga regulasinya juga baru lagi. Terus bagaimana tadi yang semula keluar rumah biasa aja sekarang pelindung dirinya aja udah lengkap banget dari ujung kepala sampai ujung kaki begitu ya. Ini sih lebih ke bagaimana sih pencegahannya tadi. Bagus ya gaya hidup barunya ini yang sebetulnya kan harusnya sih udah diadopsi dari zaman dulu banget gitu kan, tapi dengan situasi yang seperti ini mau nggak mau orang yang tadinya males pakai masker jadi harus seperti dipaksa karena kan harus saling menjaga kan dengan orang-orang sekitarnya. Jadi sebenarnya begini dokter, kita nggak tahu kan COVID ini sampai kapan sih gitu ya, artinya kan penelitian juga masih berlanjut, situasinya juga nggak usah jauh-jauh, di Indonesia aja masih seperti ini gitu kan, tapi kan intinya bagaimana supaya kita tetap bisa menjaga atau maintenance gitu ya, kualitas hidup yang baik dengan kondisi yang seperti sekarang ini begitu dokter. Ada nggak saran-saran khusus mungkin untuk mungkin pola makannya untuk pasien usia lanjut supaya imunitasnya jadi jauh lebih meningkat, perlu suplemen atau aktivitas atau mungkin perlu lebih rajin kena sinar matahari atau bagaimana itu dokter? Apalagi kayak gini kan sekarang kondisinya. Ya sejauh ini sih masih tetap kita masih yang lama-lama sih. Ya seimbang istirahat, Betul. makan seimbang, semua cukup makanan segar, cuci tangan, masker itu dulu sebenarnya yang saya tahu lebih banyak untuk menghindari dari polusi ya, tapi sekarang jadi semacam pelindung. Iya. Tapi itu sih saya bilang sih nggak apa-apa. Sebenarnya ada lagi tips untuk beli makanan. Jadi dengan new normal ini, oke, kita udah nggak kumpul, tapi beli makanan atau berbelanja, ya kita pasti harus beli barang lah keluar, Iya, nggak mungkin mau nggak mau nggak kan? mau. Atau kalau misalnya tukang jualannya datang juga, again mesti Jaga jarak. jaga jarak, pakai masker, sama kalau terima barang itu harus dibersihin Semprot dulu, disinfektan. desinfektan. Oke, di sini mungkin yang kita bisa pakai itu hand sanitizer. Kalau kadar alkoholnya cukup tinggi itu bisa dipakai. Oke. Paling gagah buat ngelap plastiknya, cuci tangan lagi, dilap lagi, cuci tangan lagi. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu terus ditingkatkan begitu ya Yeah. dok ya. Oke dokter, karena waktunya terbatas ya. Jadi kesimpulannya begitu ya mengenai tema hari ini, tadi kan perbincangannya kan panjang sekali gitu ya. Tapi sebenarnya intinya atau sebagai penutup nih closing statementnya apa kira-kira yang paling ingin dokter tekankan? Silakan saja mengenai tema hari ini. Silakan dokter. Jadi memang benar kita kalau nggak perlu banget nggak perlu ke rumah sakit, tapi juga harus tetap berhubungan sama rumah sakitnya atau dokternya supaya tahu kalau misalnya memang harus diperlukan bisa pergi. Dan rumah sakit juga memang harus ekstra keras untuk meyakinkan bahwa saat ini kita memang aman dari COVID. Kita juga nggak mau kasih penyakit ke pasien kita sendiri. Betul. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih begitu seperti itu. ya. Jadi intinya kan sama-sama ini tantangan gitu ya bagi tim medis juga, dari pihak fasilitas kesehatan juga, tapi dari kita juga tadi ikuti prosedurnya dan jangan terlalu cemas atau khawatir karena kan tadi seiring dengan makin kesini menjelang era new normal semuanya udah mulai bebenah gitu ya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik dan kita juga saling menjaga juga gitu ya dok ya, kurang lebih seperti itu. Baik Dr. Pauline, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak ya. Sukses, berkah selalu untuk Dr. Pauline ya. Baiklah. Iya, pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias berserta seluruh tim tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.